Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sulistiawati dari Prodi PGSD kelas RA4 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Excel. Baik, langsung saja. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel juga tersedia di Mac OS, Android, dan Apple. Microsoft Excel adalah program aplikasi yang banyak digunakan untuk membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Di sini kita banyak bersinggungan dengan metode-metode pembuatan tabel dan grafik yang sangat membutuhkan sekali dalam penyusunan data-data sekolah, hasil-hasil penelitian, maupun dalam pembuatan makalah pribadi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan serta fungsi Microsoft Excel. Kelebihan Microsoft Excel: 1. Tampilan yang mudah dikenali dan dioperasikan. 2. Memiliki fitur untuk membuat grafik data. 3. Punya kemampuan penyimpanan data yang cukup besar. 4. Mudah untuk mengoperasikan rumus dan logika dalam aplikasi ini. Kekurangan Microsoft Excel: 1. Program berbayar dan membutuhkan lisensi untuk menggunakannya. 2. Akses fungsi program yang terbatas. 3. Jumlah baris sel sangat berjumlah banyak tetapi juga terbatas. 4. Fitur add-in Excel yang kurang optimal. Pada versi terbarunya membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah atas. Serta fungsi dan kegunaan Microsoft Excel, yaitu membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data, melakukan perhitungan aritmatika dan statistika, serta membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, dan membuat berbagai macam grafik dan diagram. Selanjutnya, cara mengaktifkan Microsoft Excel. 1. Klik Start, lalu ke program. 2. Klik menu item Microsoft Office. 3. Cari menu item Microsoft Excel. Nah, bila kita telah berhasil mengaktifkan Microsoft Excel, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Di beberapa gambar di atas memiliki fitur-fitur sebagai berikut. A. Title bar atau judul. Title bar berfungsi untuk menampilkan nama file dari workbook atau buku kerja yang sedang dibuka. B. Bar menu atau menu bar. Menu bar berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan menu-menu yang terdapat di dalam Microsoft Excel. Microsoft Excel juga mempunyai 9 macam menu, yaitu File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Windows, dan Help. C. Bar rumus atau formula bar. Formula bar berfungsi untuk memasukkan atau mengedit data atau juga untuk menulis, mengedit, menampilkan rumus-rumus yang terdapat di dalam sel yang sedang aktif. D. Toolbar. Toolbar berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan ikon-ikon perintah yang terdapat di dalam Microsoft Excel. E. Bernama atau beralamat ataupun address bar. Address bar berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan alamat atau nama suatu sel yang sedang aktif. F. Sel. Sel merupakan tempat untuk menuliskan data yang berada pada posisi titik temu antara baris dan kolom pada lembar kerja Microsoft Excel. Setiap sel mempunyai alamat yang berbeda, merupakan kombinasi dari nama kolom dan baris. G. Lembar kerja atau worksheet. Lembar kerja Microsoft Excel berbentuk seperti kabel, terdiri atas kolom-kolom dan baris-baris. H. Sheet atau tab lembar kerja, merupakan bagian dari suatu workgroup atau buku kerja. Kita bisa menggunakan banyak sheet atau tab lembar kerja dalam suatu workgroup.
I. Penggulung atau scroll horizontal. Penggulung horizontal berfungsi untuk melihat atau menampilkan data yang melebar ke samping kiri atau ke samping kanan. J. Penggulung atau scroll vertikal. Penggulung vertikal berfungsi untuk menampilkan data yang panjang ke bawah atau ke atas. Selanjutnya, membuat buku kerja atau workbook baru. Langkah-langkah untuk membuat buku kerja baru adalah: 1. Klik menu File, lalu pilih New. 2. Pada jendela Taskpan, klik Blank Workbook. Maka secara otomatis akan muncul buku kerja workbook baru yang siap kita gunakan. Selanjutnya, cara membuat tabel gambar. Cara cepat membuat tabel adalah dengan menggunakan icon. Caranya seperti 1. Klik ikon Insert Table pada toolbar standar, sehingga muncul gambar persegi, terdiri dari beberapa kotak-kotak kecil. 2. Geser mouse ke kanan untuk menentukan jumlah kolom. 3. Geser mouse ke bawah untuk menentukan jumlah baris, sehingga akan muncul angka yang menyatakan jumlah baris kali kolom. Selanjutnya, mengatur baris dan kolom. Nah, cara mengubah lebar kolom adalah: 1. Arahkan sel pointer pada kolom atau baris yang akan diatur lebarnya. 2. Gunakan menu Format, Column, Width untuk mengatur lebar kolom dan format. Row atau Height untuk mengatur panjang baris, seperti gambar di bawah ini. 3. Isilah ukuran lebar kolom dan panjang baris yang kita butuhkan pada kotak dialog di atas. 4. Klik OK, maka ukuran baris atau kolomnya akan berubah. Selanjutnya, menambahkan atau menghapus baris kolom. Ketika kita bekerja di Microsoft Excel, seringkali kita perlu menyisipkan data baru di antara data yang sudah ada. Dengan demikian, kita perlu menambahkan baris atau kolom pada lembar kerja sebagai tempat untuk data yang akan disisip. Cara untuk menambahkan kolom dan baris adalah: 1. Letakkan kursor pada kolom atau baris yang akan disisip. 2. Klik menu Insert. Akan tampil jendela seperti gambar. 3. Pilih kolom untuk menambahkan kolom. 4. Pilih Rows untuk menambahkan baris. Sedangkan cara untuk menghapus kolom atau baris adalah: yang pertama, aktifkan kolom atau baris yang akan dihapus dengan cara menyorot atau memblok. 2. Klik menu Edit sehingga tampil jendela. 3. Klik Delete. Selanjutnya, cara membuat data grafik. Nah, sebelum membuat grafik, kita harus mempunyai data terlebih dahulu. Misalnya, di bawah ini ada data yang akan kita sajikan grafiknya. Yang pertama, aktifkan menu Insert. 2. Ke Picture Chart sehingga muncul tabel datasheet seperti berikut. Selanjutnya, ketikkan data pada tabel ke dalam datasheet seperti berikut. Jika kolom atau baris yang tidak digunakan, sebaiknya dihapus saja. Selanjutnya, klik mouse di luar datasheet. Hasilnya akan tampak seperti berikut. Selanjutnya, menggunakan rumus dan fungsi untuk perhitungan untuk Microsoft Excel. Untuk membuat rumus dan fungsi perhitungan di dalam Microsoft Excel, penulisannya adalah diawali dengan tanda sama dengan seperti pada gambar. Lalu diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung buka, argumen-argumen, dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Jenis fungsi di dalam Microsoft Excel sangatlah banyak. Antara lain berguna untuk mengolah data yang berhubungan dengan matematika, tabulasi, keuangan, statistika, logika, dan sebagainya. Nama fungsi biasanya mendekati dengan data yang diolahnya. Misalnya sum untuk menjumlah, max untuk mencari nilai tertinggi, atau average untuk mencari nilai rata-rata. Di bawah ini disajikan beberapa fungsi statistika yang biasa digunakan dalam Microsoft Excel, yaitu 1. Sama dengan sum atau rank. 2. Menjumlahkan data dalam rank. Selanjutnya average atau rank, mencari rata-rata dalam rank. Terus ketiga, max rank atau mencari data tertinggi dalam rank.
Keempat, min atau rank mencari data terendah dalam rank. Selanjutnya, cara menentukan jumlah sum. Nah, cara cepat dan mudah menjumlahkan sederetan bilangan adalah menggunakan fungsi sum pada Microsoft Excel. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut ini. Caranya dapat dilakukan untuk mencari jumlah total nilai ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Untuk mencari nilai ulangan 1, caranya letakkan kursor di D15, lalu ketik sama dengan sum, buka kurung D5, titik 2D14, tekan enter maka akan keluar jumlah nilainya. Selanjutnya, tahap selanjutnya jumlah nilai ulangan 2 dan 3 dapat dicari dengan mengopi rumus D15. Cara mencari nilai rata-rata average. Nilai rata-rata merupakan jumlah nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya unsur. Pada Excel, nilai rata-rata juga dapat dicari menggunakan rumus average. Sebagai contoh, nilai rata-rata untuk ulangan 1 dapat dicari dengan mengetik rumus sama dengan average, buka kurung D5, titik 2D11, D114, tutup kurung, pada sel tujuan, misal di D16. Jika di enter maka muncul nilai rata-rata 85,9. Sedangkan untuk mengetahui rata-rata nilai ulangan kedua dan ketiga, tinggal mengopi rumus D16. Nah, caranya bagaimana? Caranya 1. Simpan kursor di D16. 2. Klik kanan pada mouse, pilih 2. Blok sel E16 sampai F16, lalu tekan enter. Maka akan diperoleh nilai rata-rata ulangan kedua dan ketiga. Selanjutnya, mencari nilai maksimum dan minimum. Mencari nilai maksimum dan minimum cukup mudah jika datanya sedikit. Namun, jika datanya sangat banyak cukup menuntut ketelitian. Mencari nilai maksimum atau minimum dapat menggunakan rumus max dan min. Sebagai contoh, kita gunakan data ulangan TIK di atas. Nah, nilai ulangan tertinggi maupun terendah pada ulangan ke-1 dapat kita cari dengan mengetik rumus max dan min pada salah satu sel tujuan. Sedangkan nilai max atau min untuk ulangan selanjutnya dapat dicari dengan mengopi rumus. Setelah selesai, bagaimana cara menyimpan buku kerja baru di Microsoft Excel? Menyimpan buku kerja atau workbook baru, data yang kita buat di dalam lembar kerja Microsoft Excel dapat kita simpan sebelum atau setelah kita bekerja di dalamnya. Di bawah ini langkah-langkah untuk menyimpan suatu file Microsoft Excel yang baru dibuat dan belum pernah disimpan. Caranya adalah 1. Klik menu file, pilih save atau save as. Karena untuk pertama kali menyimpan, fungsi save atau save as sama saja. Lalu akan muncul jendela penyimpanan seperti berikut ini. 1. Pada kotak save in terdapat tombol drop down. Lalu klik panah ke bawah dan pilihlah folder, tempat penyimpanan file buku kerja yang akan kita simpan. Misalkan, file tersebut akan disimpan di folder tugas _tik seperti gambar di atas. Selanjutnya, pada kotak file name, tulislah nama file yang diinginkan lalu klik tombol save. Maka file tersebut akan tersimpan di dalam folder tugas tik dengan nama data praktikum 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.